Ini tes ilmu pengetahuan. Siapa menteri baru kita di Kementerian Kelautan dan Perikanan? Ayo, ibu siapa? Nama lengkapnya? Susi Pujiastuti. Oke. Dia lulusan doktor apa? Lulusan apa? SMP. Berarti kalau secara pendidikan antara kalian anak-anak SMA Negeri 1 Nabire dengan Ibu Susi, siapa lebih pintar secara pendidikan? Ayo, siapa lebih pintar? Oke. Tapi siapa lebih hebat? Nah, dengarkan ini. Saya pertama kali mengenal nama Susi itu gara-gara Susi Air waktu masuk Nabire. Ya, saya pikir kok aneh ada pesawat kok namanya cewek, saya pikir begitu. Siapa yang punya ini? Lalu pilotnya bule-bule, masih muda-muda. Kenapa? Kok ada? Nah, dari situ saya mulai cari siapa Ibu Susi ini. Wow, waktu saya melihat di Google, saya baca berita tentang Ibu Susi, lalu berapa kali masuk TV, saya kagum betul. Ya, dia orang yang hebat. Yang belakang dengar tidak? Ya, kalau dengar jangan ribut ya. Ini untuk masa depan kalian. Dengar baik-baik. Ini untuk masa depan kalian. Kalau kalian tidak mau dengar, kami para pendidik, ibu bapak guru, pembimbing kalian nggak rugi kok. Kalau kalian nggak mau dengar, yang rugi kalian sendiri. Maka itu dengarkan. Jadi kalau kalian ingin sukses nanti dalam hidup, tidak ada jalan lain kecuali menghormati firman Tuhan. Amin. Itu untuk kalian sendiri. Catat itu baik-baik. Kemarin pagi saya harus mengunjungi satu keluarga di daerah Pasar Karang. Jam 9 pagi. Pas mau masuk ke lorong itu, kami gak bisa masuk. Nah, istri saya mulai mikir, ada apa ini? Rame-rame. Ternyata ada 3 orang mabuk berkelahi di jalan itu jam 9 pagi, bayang. Akhirnya kami gak bisa masuk, harus balik. Tunggu 2 jam kemudian. Yang punya rumah keluarga itu nelpon, sudah bisa lewat. Nah, di situ kami itu mikir, mau sampai kapan orang-orang Papua ini begini terus? Jam 9 pagi, bayangkan. Nah, kalian harus milih. Ingat ya, kalau orang-orang Papua sendiri tidak mau bangkit dan tidak mau maju, ingat, jangan marah kalau ada orang lain yang memimpin tanah ini. Sebab tanah ini tanah yang sangat kaya. Pasti orang akan datang ke sini untuk melihat kekayaan itu. Maka itu yang di belakang jangan ribut, tolong. Maka itu kalau kalian tidak mau mengambil keputusan untuk berubah, maaf, jangan pernah marah. Kalau orang Papua akan jadi budak di tanahnya sendiri, catat ini baik. Kira-kira bisa terjadi nggak itu? Bisa. Kalau itu terjadi, ya siapa yang salah? Diri sendiri. Karena kesempatan yang diberikan, baik oleh orang tua, baik oleh pendidikan, baik oleh pemerintah, tidak dipakai dengan baik. Sedih sekali. Tadi dalam perjalanan saya dari Kalibobo menuju ke sini, yang di belakang baru saya lagi bicara, kalian sibuk sendiri, ya udah tidak apa-apa. Yang rugi kalian sendiri. Lagi sekali yang rugi kalian sendiri. Terserah mau nggak dengar nggak apa-apa. Itu urusan. Tapi janji ya, kalau ada orang-orang yang bukan Papua lebih hebat dari kalian, awas kalian marah. Sebab yang bodoh kalian sendiri, tidak mau menggunakan kesempatan. Saya ulangi lagi, kalau kalian anak-anak Papua tidak mau hidup berubah, tidak menggunakan waktu dengan baik, awas. Kalau sampai ada yang memimpin kalian bukan orang Papua, kalian marah, awas. Nggak tahu malu. Diberi kesempatan untuk maju, tidak mau maju. Nah, datang seorang ibu sambil menangis. Saya tanya kenapa? Hutang kami belum habis untuk biaya anak kami kuliah di Jawa. Kemarin tiba dengan kapal, dia hamil. Jangan tertawa. Ini bisa terjadi dengan kalian juga. Terus mau bagaimana sekarang? Kami harus bayar pakai apa untuk biaya sekolah itu? Nah, ini keadaan Papua. Orang tua berjuang untuk anaknya maju dan pintar, disekolahkan ke Jawa seperti itu.
Nah, ada banyak masalah-masalah yang terjadi dan itu pilihan dari kalian sendiri. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Ingat ya, yang betul duduk. Ayo. Jadi kembali, Ibu Susi waktu masih SMP, bisa nggak dia jadi jahat, marah karena dia nggak bisa sekolah lagi? Bisa. Tapi kenapa dia jadi orang hebat? Satu-satunya wanita Indonesia yang karyawannya orang-orang asing, orang kulit putih segitu banyak, cuma Ibu Susi, lulusan SMP. Nah, lalu saya tanya pilot-pilot itu dari bermacam-macam kebangsaan. Saya kagum, kok bisa kalian kesini? Ada apa? Ya, kalau saya terbang dengan mereka atau lagi tunggu ada kesempatan ngomong, saya tanya. Masih muda-muda. Tidak ada pilot Susi Air yang umurnya 30 tahun ke atas, tidak ada. Semuanya awal 20-an. Ternyata begini, di semua sistem pilot itu nggak cuma ijazah yang diperlukan, tapi jam terbang. Nah, di negara mereka masing-masing untuk bisa dapat jam terbang itu antrinya lama sekali karena pilotnya banyak. Nah, Ibu Susi ini orangnya cerdas, dia pintar bahasa Inggris. Setahu saya dia menguasai 3 bahasa asing, Inggris, Jerman, dan Prancis. Itu loh, ingat tuh SMP, catat ya. Nah, lalu Ibu Susi ini menggunakan internet, ya, menawarkan masuk ke blognya pilot. Jadi siapa yang ingin punya jam terbang, ayo gabung dengan kami Susi Air di Indonesia. Nah, dengar ya, Susi Air itu tidak pernah terbang di airport besar, airport kecil, karena memang pesawatnya kecil. Nah, ini yang mengagumkan buat pilot-pilot pemula, pilot-pilot muda itu. Justru mereka kalau terbang di airport besar tidak suka, karena semua sudah ada jalurnya, otaknya nggak berkembang. Pilot-pilot muda itu senang kalau terbang seperti di Papua, ya, di daerah-daerah terpencil, di airport kecil yang penuh dengan tantangan, yang nggak gantungkan dengan alat-alat elektronik atau komputer itu. Ngerti nggak maksud ini? Maka ketika Ibu Susi membuka lowongan kerja dari semua negara di dunia, langsung buruk yang datang itu, yang melamar itu ratusan. Dasar Ibu Susinya bingung, mau milih yang mana ini? Nah, karena semuanya dipandang baik, nah ini yang saya kagum. Maka Ibu Susi tidak mengurangi, tidak menolak pilot-pilot itu, justru dia menambahi pesawat. Aneh bukan? Logikanya kan, waduh ini yang ngelamar banyak ya, aku milih sedikit aja. Nah, terus yang bagi perbankan, ya ini dia, Mandiri khususnya, itu melihat apa yang dikerjakan Bu Susi ini luar biasa. Jadi kalau memang secara pendapatan bisnis itu rutin dan kelihatan, maka duit itu datang sendiri. Catat ini baik-baik. Justru bank yang menawarkan kredit. Jadi antar bank itu berlomba. Wah, Ibu Susi senang karena yang melamar pilot banyak, bank juga nawari banyak, maka Bu Susi bisa beli pesawat banyak. Ngerti nggak? Dan ini luar biasa. Maaf kalau saya berkata tentang iman, Bu Susi bukan orang Kristen, tetapi cara hidupnya sangat alkitabiah. Apa yang dia buat, dia bukan mencari kekuatan, kekayaan buat diri sendiri. 5 hari setelah jadi menteri, Bu Susi datang ke Pangandaran, ketemu dengan nelayan-nelayan. Itu yang buat bangsa ini kagum. Gaji menteri itu 1 bulan 19 juta rupiah. Itu 1 bulan. Tapi pendapatan bisnis Bu Susi itu lebih daripada 19 juta. Dia bilang gaji menteri itu hanya 1% dari pendapatan bisnis perusahaan dia yang begitu banyak. Jadi berapa itu kalau 1% kali 100? Wah, nggak tahu itu. Oke, dengarkan baik. Lalu Bu Susi berkata begini, saya berkata di hadapan para nelayan di Pangandaran, selama 5 tahun saya jadi menteri, saya tidak akan ambil gaji saya 1 rupiah pun. Semua gaji saya akan saya berikan kepada para nelayan untuk memajukan nelayan ini. Bayangkan. Jadi dia jadi menteri nggak cari duit. Nah, Ibu Susi sekarang dikenal oleh dunia. Dalam sejarah Indonesia, catatnya sampai kemarin menteri dilantik hari Senin ya, Senin tanggal berapa itu? Senin tanggal berapa? 27 atau 28 pokoknya itu.
Lalu sampai kemarin satu-satunya menteri dari kabinet kerja ini yang didatangi 9 duta besar. Mengapa duta-duta besar datang mencari menteri keperikanan dan kelautan ini? Karena sudah lama negara-negara itu ingin kerjasama dengan Indonesia untuk kelautan dan perikanan. Tapi selama Indonesia merdeka, belum pernah ada menteri yang begitu dilantik langsung dikeroyok oleh negara-negara sahabat. Ini pertama kali. Ingat, lulusan SMP. Ini yang saya katakan. Kira-kira dengan Tuhan Yesus, kalian bisa lebih hebat nggak dari Ibu Susi? Cepat jawab. Anak-anak Papua khususnya, kalian bisa lebih hebat nggak dari Ibu Susi bersama dengan Tuhan Yesus? Harus lebih bisa, karena ada jaminan. Jadi Ibu Susi tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Memang sebelum Ibu Susi jadi pengusaha, dia itu pilot helikopter. Kenapa dia jadi pilot helikopter? Masalahnya begini, waktu itu ikan yang dia beli dari nelayan di Pangandaran seringkali busuk di tengah jalan. Sebelum sampai Jakarta, sampai Bandara Soekarno-Hatta sudah busuk, yang mau diekspor ke luar negeri. Nah dari situ dia mikir, transport apa paling cepat? Ya, helikopter. Dia belajar menerbangkan heli, dia beli helikopter. Nah itu pesawat pertama yang dia bawa, ngangkut ikan, ngangkut lobster dari Pangandaran ke Jakarta. Hebat sekali. Nah tahun 2004 pertengahan, Bu Susi beli pesawat kecil Cessna, karena helikopternya nggak bisa muat banyak ikan. Baru beli, belum sempat normal jalannya, tsunami Aceh terjadi. Ya nanti 26 November ini kita dinabiri pas 10 tahun gempa yang besar itu. Nah ketika tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004, maka pesawatnya Ibu Susi ini yang pertama kali mendarat di Aceh. Pesawat pertama bawa bantuan. Maka itu Bu Susi dikenal oleh dunia internasional. Pesawat yang pertama dia beli, yang tadinya untuk ngangkut ikan, dia persembahkan untuk menolong korban tsunami Aceh. Jadi itu yang saya lihat, hatinya sangat Kristus, mengasihi orang-orang lain. Dia nggak pikirkan bagaimana bayar kredit pesawat ini di bank, karena kalau dipakai untuk tsunami dapat duit tidak dapat duit. Tapi hatinya memberi. Sampai dalam cerita itu dia sudah bawa freezer, ya tadinya untuk simpan ikan. Akhirnya, maaf, freezer yang dibawa untuk simpan ikan dipakai untuk simpan mayat supaya nggak busuk. Bayangkan, hidupnya berubah. Nah sejak hari itu dunia internasional melihat, kok ada cewek punya pesawat cuma satu, diserahkan. Akhirnya lembaga-lembaga bantuan internasional, karena waktu itu belum ada LSM manapun yang dari Indonesia tiba di Aceh, Bu Susi duluan, maka LSM internasional menyerahkan sumbangan-sumbangan untuk Ibu Susi kelola. Bayangkan. Nah, kalau kalian hidup punya visi seperti ini, kalian akan jadi orang hebat. Setuju saya ngomong ini? Ayo kita baca Ibrani pasal yang ke-6. Inilah ayat yang akan jadi pegangan buat kita. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Yang tidak hafal Alkitab silakan dicatat ayat itu. Ibrani 6 ayat 19. Udah? Yang di tengah-tengah saya minta salah seorang suaranya kencang bisa baca ayat ini. Ayo, Ibrani 6 ayat 19. Cepat salah seorang. Ya, boleh berdiri. Dengarkan ya. Ada suaramu yang membaca. Pelan-pelan. Pengharapan itu adalah Saul. Lanjut. Yang apa? Yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Lanjut. Yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Sudah? Belum? Oh sudah. Berarti sampai ayat yang ke ayat 15 dulu. Apa kata lain Saul? Ayo anak-anak, apa kata lain Saul? Masa nggak tahu? Ini kalian orang pantai, tinggal di pantai nggak tahu Saul? Apa kata lain Saul? Anak-anak, yang kuat, yang belakang, apa kata lain Saul? Jangkar. Apa fungsinya jangkar? Ayo, apa fungsinya jangkar? Apa? Menahan. Iya. Di antara semua peralatan kapal yang besar lagi sekali,
Itu perlu jangkar, perlu sau. Sebab apa? Kapal seberat apapun juga tidak bisa melawan kekuatan ombak. Ya, kapal-kapal pelni yang bisa ngangkut 3.000 orang, belum lagi mobil, kontainer, barang-barang. Itu kalau sudah ada ombak mereka nggak akan tahan. Nah, perlu sau, perlu jangkar. Maka itu firman ini berkata, jangkar itu kuat dan aman bagi jiwa. Hidup yang terombang-ambing, yang di belakang jangan ribut, baru selesai ngomong. Kalian lupa lagi, lihat itu, baru selesai bicara. Kalian lupa. Bagaimana kalian mau jadi orang-orang hebat kalau tidak pernah serius mendengarkan sesuatu? Nah, apakah kehidupan kita bisa digambarkan seperti kapal? Ayo, apakah hidup kita bisa digambarkan seperti kapal? Bisa. Kita di tengah lautan, banyak teduhnya atau banyak gelombangnya laut kehidupan ini? Ayo, banyak teduh atau banyak gelombangnya laut hidup ini? Banyak gelombang. Banyak hal yang bisa mengombang-ambingkan hidup ini. Ya atau tidak? Ya. Beri contoh. Apa saja bentuk-bentuk gelombang yang seringkali menerpa kehidupan kita, khususnya untuk anak-anak SMA seperti kalian. Masa lalu, betul. Ingatan masa lalu. Lalu apa lagi? Pergaulan. Apa lagi? Ayo, cepetan 5. Masa lalu, pergaulan. Banyak gelombang yang bisa menerpa kehidupan ini. Menurut kalian semua, sampai usia sekarang ini, kira-kira ada nggak teman-teman kalian, maaf saya pakai kalimat ini, yang tidak tahan menghadapi gelombang itu dan kapal hidupnya tenggelam? Ngerti pertanyaan ini? Ada atau tidak? Ada. Tenggelam bisa macam-macam. Maaf, meninggal karena hidup, ngebut kecelakaan, meninggal. Ya, menyedihkan. Gelombang hidup dengan tawaran narkoba, pornografi, seks bebas dan semuanya. Itu berupa gelombang atau tidak? Gelombang. Ada yang terkandas, mungkin tidak sampai mati, tapi terkandas, nggak bisa melanjutkan pelayanan hidupnya, harus menderita. 2 hari yang lalu saya ngantar seorang ke dokter. Terus saya melihat ada seorang ibu masih muda, bawa bayinya masih kecil, dia menangis. Kalau saya melihat itu saya dekati, kenapa? Nggak bisa ngomong, cuma air mata. Sampai saya tanya, apa perlu uang untuk ke dokter? Tidak. Nah, terus dia cerita, bapaknya anak ini nggak bertanggung jawab, saya harus nanggung ini. Dia berasal dari salah satu SMA di Nabire. Hancur hidupnya. Saya tanya, orang tuamu di mana? Marah, tidak mau urus kami. Kamu tinggal dengan siapa sekarang? Dengan tantenya. Coba bayangkan, ada hidup yang harusnya bisa maju, mencapai banyak pelabuhan dalam perjalanan pelayaran kapal hidupnya, di mana seharusnya di setiap pelabuhan kalau kapal itu berhenti, dia bisa memuat banyak hal dalam kapal itu. Tapi sayang, baru berangkat dari pelabuhan pertama, belum sampai pelabuhan kedua, sudah kandas, sudah tenggelam karena gelombang hidup itu. Maka itu firman yang kita baru baca, Ibrani 6 ayat 19 penting. Yesus Kristus Tuhan, itulah harapan kita satu-satunya. Amin. Dia sudah melabuhkan sau itu di belakang tabir. Ingat, belakang tabir adalah tempat hadirat Tuhan. Satu-satunya peristiwa waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, robeklah tirai yang menuju ruang Maha Kudus itu. Artinya di dalam Tuhan Yesuslah kita punya harapan yang kokoh. Nah, kalau saya hubungkan dengan Ibu Susi tadi, apa sau hidupnya, apa jangkar hidupnya, sehingga sejak tsunami Aceh 10 tahun yang lalu, coba saya tanya ya, dalam waktu 10 tahun untuk orang bisnis, dari satu pesawat, sekarang pesawat Susi Air ada 67 buah di Indonesia. 67 pesawat, 8 helikopter. Lalu Ibu Susi punya perusahaan banyak, termasuk punya sekolah pilot. Nah,
Saya tanya pada kalian, 10 tahun dari kecil sekarang perusahaannya besar dan sampai jadi menteri, itu cepat atau lama 10 tahun mencapai posisi setinggi itu? Cepat. 10 tahun itu cepat sekali. Dari seorang yang hanya SMP, catat itu. Nah, ini yang saya belajar. Berarti Bu Susi punya sao enggak? Punya jangkar enggak dalam hidupnya? Punya. Apa itu? Ayo sebut. Berupa apa jangkar atau sao hidup Bu Susi? Sehingga apa? Pelan-pelan ya. Suka menolong, betul. Yang sana dengar apa tadi? Punya iman yang kuat. Punya iman yang kuat, betul. Apalagi? Punya visi yang kuat, mengasihi sesama, betul. Nah, maka itu temukan sao atau jangkar di hidup kalian dan labuhkan itu supaya ketika gelombang, ketika badai menerpa hidup kalian, kalian gak akan terbawa arus lalu tenggelam atau karam di pulau mana, tapi tetap di tempat itu. Maka itu miliki visi itu supaya kalian kuat. Nah, inilah harapan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Nanti kalian kalau siapa yang suka lihat Google, ada? Oke ya. Cari namanya Indra Tamang. Siapa? Catat. Indra Tamang. Indra biasa. INDRA, Indra, lalu bisa Tamang, TAMANG. Sepertinya nama Indonesia. Bukan, ini nama orang Nepal. Nepal itu negara mana yo? Ayo, Nepal itu negara mana? Dekat mana? Yang ada gunung apa? Ayo, yang ada gunung apa? Himalaya. Jadi tempatnya tinggi. Sekarang Indra Tamang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Enggak sekolah, dengarkan baik-baik. Tahun 70-an Indra Tamang masih umur belasan tahun, kira-kira 16-17 tahun, tahun 70-an. Dia kerja nggak bisa sekolah di sebuah hotel di Nepal. Nah, waktu dia kerja di hotel, dia karyawan restoran hotel itu. Di situ pada suatu hari, kalian dengar, yang bawa kipas saya, kamu dengar, ini untuk kalian ya, ini untuk masa depan kalian, bukan untuk kami. Jadi yang rugi kalian kalau kalian gak mau mendengar ini. Maka menginaplah dua kakak beradik orang Hollywood. Kalau mendengar kata Hollywood, kalian mikir apa? Film. Dan kakak beradik ini produser film, lagi buat film di Nepal. Nginep satu-satunya hotel yang ada di Nepal, itu hotel di mana Indra Tamang ini kerja. Nggak main-main, 6 bulan syuting film itu. Lama sekali. Nah, tiap hari Indra Tamang ini melayani kakak beradik ini. Rupanya kakak beradik ini jatuh hati. Mereka tidak menikah, jadi mereka tidak punya anak. Menjelang akhir syuting itu, mereka berunding kakak beradik ini. Bagaimana ya kalau kita ajak Indra ini ke Amerika, karena anaknya baik sekali. Ringkat cerita, Indra disponsori dan bisa pindah ke Amerika. Ya. Awal 80-an Indra disekolahkan fotografer dan buat film oleh dua kakak beradik ini. Dari tadi tukang kebun, catat. Ini orang kaya, oh rumahnya besar, tukang kebun, jaga anjing, tadinya dibawa ke Amerika. Tapi karena Indra Tamang ini punya pendirian yang kuat, nggak terpengaruh dengan apa, dia mengabdi dengan baik, dia setia. Akhirnya dia diangkat jadi anak orang ini. Kalau keliling dunia, Indra Tamang sudah bisa jadi fotografer, jadi kameraman. Wah, kedudukannya naik. Nah, tahun 2012 kalau nggak salah atau 2011 saya lupa, kakak beradik ini meninggal sakit karena sudah tua. Selesai penguburan, pengadilan memanggil Indra Tamang. Dengarkan, kaget dia. Seluruh kekayaan dua orang ini tidak diwariskan ke siapa-siapa, wariskan ke Indra Tamang. Waktu itu kalian baca di Google nanti. Ini hebat, saya kaget waktu baca itu. Punya rumah-rumah mewah di New York. Semua kekayaan orang ini
berliannya, emasnya, mobilnya, real estate-nya, ya, bahan-bahan keramiknya, apa itu barang seninya, semua diwariskan ke Indratama. Kenapa? Dia jujur, dia punya pendirian yang kokoh, nggak terombang-ambing. Nah, saya bisa cerita banyak tentang orang-orang sukses di dunia ini yang tanpa Tuhan, nggak pendidikan tinggi. Apalagi kalian yang sekolah dan kalian anak Tuhan, kita punya Saul, ngerti tadi ya? Kita punya jangkar yang kokoh, yang kuat, aman. Jadi nggak akan terombang-ambing di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pegang iman kalian itu. Temukan visi. Aku nanti lulus SMA mau apa? Mungkin ada yang tidak mau kuliah, tidak apa-apa. Asal punya pendirian yang teguh, tidak gampang hanyut oleh keadaan dunia ini. Maka percayalah, kalau Ibu Susi dalam waktu 10 tahun dari satu pesawat jadi 67 dan sekarang langsung jadi menteri, 10 tahun saja. Saya kagum. Tadi pagi wawancaranya di TV saya ikuti. Wah, ini orang hebat sekali. Kalian anak-anak Tuhan, ada pilihan siang hari ini. Betul? Memilih hanyut bersama arus dunia ini atau kokoh pada posisi dalam panggilan Tuhan untuk kalian jadi orang-orang hebat, baik untuk Papua maupun untuk dunia ini. Amin. Baik untuk Papua maupun untuk dunia ini. Ini yang kalian harus pegang. Siapa satu-satunya menteri di kabinet kerja yang orang Papua? Siapa? Iya, Mama Yambise. Ini orang hebat juga. Profesor perempuan pertama untuk Papua. Catat. Ibu Yohana Yambise adalah profesor wanita pertama untuk Papua. Ini orang hebat juga. Maka itu pilihan ada di tangan kalian. Mau gagal, mau hancur, mau karam, mau tenggelam, urusan kalian. Jangan salahkan siapa-siapa. Ada banyak contoh orang-orang hebat. Jadi yang penting sekarang bagaimana Saul atau jangkar di hidup kalian. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan lari dari Dia dan jangan tinggalkan Dia. Tetap pada iman yang betul dalam Yesus Kristus Tuhan. Siap? Mengalami hidup yang benar? Betul? Gagal dan berhasil di tangan siapa? Bukan Tuhan, diri sendiri. Enak aja Tuhan. Ayo, gagal berhasil di tangan siapa? Diri sendiri. Mau milih yang mana? Itu akan menentukan kita gagal atau berhasil. Jadilah orang-orang hebat. Tuhan memberkati kita semuanya.